bangkit atau keluar dari kubur hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Menurut Yesus. Itu angkatan benar memang. Iya. Masalah generasi. Maksudnya pertanyaan itu Pak. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak bangkit pastinya ya. Ya itu pemahaman angkatan jahat. Pemahaman angkatan jahat itu iya betul. Sekarang pangkalnya yang harus kita paham. Nanti ketika angkatan jahat itu bereaksi, kebangkitan adalah keselamatan, tidak ada orang selamat tanpa ditebus. Itu kan reaksi dari dia sebagai angkatan jahat. Namanya angkatan jahat ya jahat. Segala sesuatu diputarbalikkan oleh si jahat. Kalau sudah masuk dalam kategori angkatan jahat, pasti orang itu jahat. Maka ketika Anda mengatakan itu keselamatan, itulah bukti bahwa Anda memang ada di dalam kelompok si jahat. Bagaimana mungkin Anda mau memutarbalikkan fakta kalau Anda bukan si jahat? Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda. Saya bertanya, keluar dari kubur pada hari ketiga menurut Yesus itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Keluar dari kubur hari ketiga, selayaknya Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Tanda itu diberikan kepada si jahat atau si benar? Silakan Pak Pastor Kristen dibantu nih Bang Daniel ini. Dibuka mute-nya Pak Pastor. Pak Pastor Kristen. Ya. Ya, buka mute-nya. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan si Juma karena kalau memberikan pernyataan itu selalu putar-putar balik di situ. Tertawa dia karena kebodohannya. Saya tertawa begitu besar karunia pencipta langit dan bumi kepada saya, karena sehingga saya bisa membuka tabir rahasia, bisa menjelaskan banyak hal tentang Yesus. Yesusnya berkata angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab sama seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, menurut Yesus, keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab, silakan. Bagi saya menjawab itu nggak ada efeknya, Bang Jo. Masalah anak darai. Iya, serius. Masalah anak darai. Itu sudah sangat jelas bagi saya sebagai seorang Kristen. Nah, supaya Anda tahu bahwa ternyata orang jahat itu memiliki tanda menurut Yesus. Saya bicara sendiri dia. Bicara sendiri. Selagi tidak ada keuntungan bagi saya tidak perlu tahu. Ya itulah angkatan jahat itu. Itulah angkatan jahat, itulah efeknya. Itulah bukti kalau Anda adalah kelompok dari si jahat. Ada dalil, saya tidak mau tahu. Ada perkataan Yesus, saya nggak mau tahu. Ada ajaran Yesus, saya nggak mau tahu. Ada di dalam kitab saudara, saya nggak mau tahu. Itu karena apa? Karena Anda adalah korban si jahat. Efek dari kejahatan. Korban si jahat, siapa yang kamu maksudkan tentang si jahat? Lah, Yesus memberikan tanda itu untuk siapa? Ayo. Kalau kamu jelaskan sama saya soal keuntungan, saya akan jawab. Kok soal keuntungan? Ini Yesusnya. Yesus. Yesus. 3 hari setelah dia bangkit, sama juga Yunus. Itu tanda untuk siapa? Iya, apa faedahnya bagi saya untuk menjawab? Ini pertanyaan, itu tanda buat orang-orang jahat kah atau buat orang-orang benar?
Kalau tandanya membuat orang jahat, apa fungsinya? Ya, berarti Anda yang menerima kemudian kebangkitan Yesus itu adalah orang-orang jahat. Dengan dalil apa, dengan dasar apa kamu mengatakan begitu? Ini tanda angkatan jahat ini. Jelas kan? Angkatan jahat ini minta satu Angkatan jahat tanda itu siapa? dan tidak akan Saya mau diberikan tanya, satu angkatan tanda jahat itu apapun siapa saja? selain tanda Yunus. Angkatan jahat tersebut menurut Yesus akan menyesatkan banyak Bukan orang. menurut Yesus, itu menurut si Juma. Itu dalil. Itu Mana dalil, dalilnya? Bung. Bacakan Itu sama-sama dalil. dalilnya. Itu dalil. Oke, saya kasih dalil. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi Apa lautan hubungannya untuk dengan mentobatkan kebangkitan orang Yesus yang menjadi 3 hari? pengikutmu, dan kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Apa engkau sendiri. hubungannya dengan Yesus Kau yang jadikan bangkit dia dalam 3 orang hari? neraka. Apa Apa hubungannya? dengan Yesus Hei. yang bangkit 3 hari? Dan begitu juga Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari. Apa hubungannya yang kamu bacakan? Makanya pakai Kamu itu otak, cuma pakai belajar. akal. Yesus Proses berkata, Alkitab itu berbeda-beda. Yesusnya berkata, Jangan sepelintir membahas Alkitab orang. Itu yang Yesusnya kamu bahas selama ini berkata. sama kita, kan? Soal permukaan Alkitabnya. Kamu tidak perlu Yesusnya terbelakang. berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda. Kenapa Anda kemudian pretelin data itu? Nah itu lagi kan preteli. Dia yang kayak kamu yang preteli sekarang. Sekarang pertanyaan saya, coba, simpel aja dulu. Keluar dari kubur hari ketiga, sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga, menurut Yesus itu tanda untuk Kita angkatan bahas jahat dulunya. atau angkatan benar? Apa hubungannya Yunus itu coba. yang 3 hari di dalam perut ikan dengan Coba. Yesus juga yang 3 hari? Coba lihat. Inilah Bangkit bukti dari kamu pada masuk sendiri. dalam Enggak, kelompok apa hubungannya? jahat. Kenapa Aduh, Anda jangan tidak bahas berani itu, menyentuh cuma data itu? dulu. Kenapa Anda tidak berani menyentuh data itu? Kenapa? Apa hubungannya Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari dengan Yesus yang bangkit juga selama 3 hari? Apa hubungannya? Yesusnya yang memberikan tanda itu, Coach Le. Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Kemudian anak manusia juga keluar pada perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Ayo, jangan malu-malu. Anda seorang pastor kan? Anda yang selalu nerima orang punya persembahan kan? Perpuluhan segala macam. Kenapa Anda nggak berani menyentuh data itu? Menurut Yesus, bangkitnya anak manusia pada hari ketiga, selayaknya bangkitnya Yunus keluar dari perut ikan. Menurut Yesus, itu tanda diberikan untuk orang-orang jahatkah? Atau tanda itu diberikan kepada orang-orang yang benar? Jawab. Jawab. Ingat ya. Ingat, perkataan Yesus, apa kata perkataan Yesus? Dengarkan, teman-teman muslim, anak-anakku yang muslim, yang di bawah, yang menjadi sasaran pemurtadan, dengarkan. Data dari 41, Matius 12 itu mengatakan begini. Pada waktu penghakiman, angkatan jahat ini akan dihukum. Angkatan jahat ini pada waktu penghakiman akan dihukum. Jadi orang-orang yang menerima tanda Yesus atau anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, semuanya akan dihukum pada hari penghakiman. Itu data. Jadi siap-siap aja orang-orang yang percaya bangkitnya anak manusia dari kubur hari ketiga, siap-siap untuk dihakimi, untuk dihukum pada hari penghakiman. Itu dalil. Jangan khotbahkan kami Juma. Itu dalil. Bagaimana ceritanya? Soalnya saya lebih paham daripada saudara pastor ini. Lebih paham ya. Ini yang kelima kalinya saya bertanya. Ya. Menurut Saya Yesus, mau tanya dulu. menurut Apa Yesus, hubungannya? ini yang kelima kalinya. Dengarkan, seorang pastor nih ditanya nih, seorang pastor di depan jemaat nih. Dengarkan. Menurut Yesus, bangkitnya anak manusia pada hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar? Jawab. Ini yang kelima kalinya. Pastor lo ini, pastor.
yang katanya sekolah tinggi-tinggi, yang kata jemaatnya kamu nggak bisa membahas Bible kalau kamu nggak sekolah dulu. Oke, yang sekolah pastor nih, ada pastor di tengah-tengah kita. Bapak pastor yang terhormat, izinkan kami bertanya, menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma ya, menurut Yesus, mana manusia keluar pada hari ketiga dari kubur? Itu tanda untuk diberikan kepada orang-orang jahatkah? Atau tanda itu diberikan kepada orang-orang benarkah? Silakan Pak Pastor yang suka melomat perpuluhan, silakan Anda jawab. Anda sudah kaya dengan perpuluhan jemaat, masa nggak bisa jawab? Jangan begitu, Mas Jum. Itu fakta. Itu fakta. Silakan, Saudara Pastor, silakan. Jelas Jangan, ya. saya silakan. pertanyaan. Apa hubungannya Yunus yang ditelan ikan selama 3 hari dengan Yesus yang bangkit yang kubur? Kok cari sesuatu yang tidak dibahas? Yang dibahas ini tanda, Om. Nah, ini tanda, tanda kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk siapa? Apa hubungannya? Yesus yang menghubungkan itu. Saya jelaskan. Oke. Saya jelaskan. Anda bisa jawab. Saya jelaskan kalau gitu. Saya jelaskan supaya kamu itu paham. Saya jelaskan. Kamu hebat. Saya jelaskan gini. Ketika kemudian Yunus itu gini. Ketika Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kemudian datang kepada orang yang dimana mereka ditunjukkan, pergilah ke Niniwe. Jadi Yunus bin Amitai ini diminta oleh Tuhan pergi kemana? Ke Niniwe. Niniwe itu pada saat itu adalah kota yang paling besar pada zaman itu. Tapi kemudian Yunus tidak mau pergi. Sehingga Yunus kemudian menghindari Tuhan. Dia lari sampai kepada Yunus itu naik kapal laut untuk menghindari Tuhan. Sampai huru hara datang, badai datang ingin menenggelamkan. Dengar dulu. Tapi dia bersembunyi. Sama aja itu. Dia berlari dari Tuhan, dia bersembunyi dari Tuhan. Udahlah yang hal sepele seperti itu kau tanggapi. Hal sepele kayak begitu kau tanggapi. Hal yang besar kau tidak tanggapi, Lel. Pastor Lel. Pastor Bahlil. Yang kayak gitu kau tanggapi. Lari dari Tuhan dengan sembunyi dari Tuhan itu sama aja, Lel. Hal sepele kau tanggapi kau. Sehingga kemudian Yunus ini naik kapal laut. Tuhan menghalangi, memberikan badai. Lalu kemudian, siapakah engkau, kata orang-orang di kapal? Gara-gara kau ini kan, sampai ini ada badai. Iya, buanglah aku ke laut supaya berhenti badai itu. Yunus dibuang, Lel. Yunus dibuang, ditelan sama ikan besar. Jangan percaya Alkitabiah kami. Dia terus tidak berlari Juma. Lalu dia tidak berlari langsung ke kapal Juma. Lalu dia ngapain? Bersembunyi dulu di bawah pohon. Bedanya, Lel? Bedanya? Nah, bedanya sama juga yang saya maksudkan tadi. Bedanya apa? Bedanya berlari dengan sembunyi dari Tuhan. Bedanya apa? Dia lari dari perintah. Dia lari dari perintah Tuhan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jangan memberikan karangan-karangan. Oke. Saya ralat. Yunus sembunyi dari Tuhan. Puas. Yunus sembunyi dari Tuhan, menghindari perintah Tuhan. Puas. Oke, saya ikuti omonganmu kan? Nah, sampai Yunus di kapal itu minta untuk dia dibuang aja ke laut. Dibuang. Kau protes lagi dibuang. Oke, diturunkan. Ambil dari mana? Oke, kau salah lagi. Kalau diturunkan atau dibuang ke laut, salah lagi. Terambil dari mana? Jangan mengarang cerita. Lalu gimana ceritanya sampai dia ada di laut? Dibuang atau gimana tuh? Woi, kenapa pastornya diturunkan? Itu pastor. Kelas pastor biar dipermalukan di sini. Naik lagi pastor. Turun sendiri enggak guru? Kabur berarti malu dia. Naik kau pastor. Kalau jemaat-jemaat ini kasihan kalau dia dibodoh-bodohi samamu. Naik. Gitu dong, jangan kabur. Pastor kok kabur piye toh? Mana? Jadi gini. Oke. Jadi gini, saudara pastor. Dengar. Jadi
Ketika kemudian Yunus mengatakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam ini laut. supaya Itu saya sudah jadi benar nggak? muslim, supaya saya jadi muslim, terambil dari mana? Nggak ada yang menginginkan kau jadi muslim, lol. Tidak ada yang menginginkan kau jadi muslim kau. Kau tetap aja ke iyalah. neraka, ngapain kau jadi Bagaimana muslim bisa kamu tuyul? menginginkan saya jadi muslim? Tuyul. Karena Banyak iman kali saya cerita kau tuyul. daripadamu. Tidak ada yang menginginkan kau menjadi muslim, kampret, pemakan babi. Nggak ada yang menginginkan kau menjadi muslim. Tetap aja kau kafir, penyembah makhluk kuburan. Dengar, kau bertanya apa hubungannya, bukan? Kau yang bertanya apa hubungannya, Saya mau bukan? mendengar Pastor supaya bodoh, orang-orang lu. ini kan Kau yang bertanya, kau diam dulu. Orang-orang di bawah ini, Pak. Kau bertanya kan, Pastor bodoh? Terambil Pastor dari bodoh, mana? kau Itu kan yang lagi bertanya. Pastor bodoh. Saya jelaskan. Mulai terpancing. Lalu kalau bukan bodoh apa namanya? Bahlul. Apakah ini apologet Sama aja Muslim? bodoh, bodoh sama aja. Apakah ini namanya Diam dulu, apologet diam dulu. Muslim? Pemakan babi. Hei, pengisap perpuluhan, kau diam. Nah, di dalam kitab Yunus, kitabnya orang Yahudi itu, lul. Enak. Dengar dulu, Bahlul. Enak. Bahlul, dengar dulu. Dengar dulu, Bahlul. Dengar dulu. Bahlul. Ini ciri-ciri apologet Muslim. Bahlul. Cuma dengar dulu makan kambing. Diam dulu, Bahlul. Diam dulu. Ya, Kan kamu bertanya, kenapa saya katakan kamu Bahlul? Karena saya 5 kali bertanya lu. 5 kali bertanya. 5 kali bertanya. mau 10 Apakah kali pun kemudian kamu bertanya, dengar. nggak pernah masuk akal. Apakah Karena bangkit pernyataanmu pada hari terbut raja ketiga? di situ, Bali. Apakah bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kamu bertanya, apa hubungannya Yunus dengan anak manusia? Kan itu Bahlul. Yesus yang menghubungkan itu, bukan aku. Itu tertulis di dalam Bibelmu. Jangan-jangan kau tidak tahu. Terambil dari mana? Oke, kalau jelas itu Yesus yang mengumumkan itu dari mana? Alkitab dari mana? Terambil dari mana? Surat berapa? Matius 12. Oh, dia nggak tahu, 12 teman-teman. Ya. Saya baca Matius 12 pasal. Oh, bilang dari tadi, bro. Nah, itu Makanya kan, saya, dia lagi ya, kenapa itu sampai lagi. saya mengatakan Untuk bodoh, Bahlul? memberikan, Karena ternyata untuk kitab itu, memberikan. Matius 12 Terambil itu dari Anda pun nggak mana? tahu. Ternyata memang Clearkan kamu dulu bodoh, ini, Bahlul. Juma. Clearkan dulu. Ternyata ini, Juma. memang Terambil bodoh, dari mana? pantas, kawan-kawan. Matius nomor 12. Terambil dari mana? Matius nomor berapa? Biar saya baca. Ternyata. Salah nggak saya katakan Anda bodoh? Komentar ini yang Nggak, kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Salah nggak saya katakan kau bodoh? Bisa paham. Matius berapa? Itu kau nggak tahu kan? Matius berapa? Saya tanya. Saya tanya, Kan kau kamu bertanya tadi sama aku memberikan. karena kau nggak tahu kan? Nah, Yesus yang mengumumkan itu tentang angkatan orang jahat. Itu jelas Oke, dari mana? kutanya dulu samamu. Kamu tahu atau kau tidak tahu data itu? Nah, itu dia kan. Nah, ini lagi putar balik fakta itu. Itu aja cuma. Kamu tahu Makanya atau kau saya tidak tahu? berbeda dengan kamu. Hanya orang bodoh yang mau. Saya ulang lagi. Ini yang ketiga kalinya. Kamu tahu data itu atau kau tidak tahu data itu? Saya Tahu atau tidak tahu? Cuma, tapi saya ingin Oke, silakan kamu tunjukkan, lebih tahu silakan. lagi. Nah, itu kan kita yang tanya. Sekarang dia putar balik pertanyaan itu ke kita. Karena dia tidak tahu. Dia menyebut aja, oh terambil dari Matius pasal 12 begini-begini. Saya Silakan tanya, dia langsung tidak ditanggapi jawab. saja. Coba kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Di mana itu tertulis? Tahu mungkin. Coba biar kau tunjukkan di mana diturunin tertulis. Diam saja kamu Arif. Aduh. Diam saja dulu. Di mana makanya tertulis? Saya mau Pastor tanya dengan sejuk. Tengkulak pengisap perpuluhan. Kami mengatakan Di mana tertulis itu? bahwa Yesus Di mana tertulis? mengumumkan tentang angkatan-angkatan orang jahat itu dengan hubungannya ya Yunus yang dimakan ikan selama 3 hari dalam perut. Terambil dari mana Juma? Kenapa tercatat? Itu nggak ada ya? Sendiri menyuarakan sendiri. Menurut bahwa kamu sebagai seorang pastor, itu sebagai lagi, kan? seorang pastor itu ada tertulis atau tidak ada? Makanya Jawab. Jangan pernah memberikan narasi makanya. yang tidak kamu tahu. Kamu banyak Jangan pengarang diturunkan ya host, cerita. jangan diturunkan. Biar kita permalukan dia ini. Permalukan. Permalukan gimana? Ku permalukan kau. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mengatakan itu atau tidak pernah? Ya, itu lagi. Kita bertanya, dia balik bertanya ke kita. Ya saya ingin menguji kau. Apakah kamu ini menguji manusia penjilat perpuluhan aja atau memang kau itu Saya berilmu? justru menguji kamu karena kamu pretensy. Ya sekarang saya tanya samamu, apakah Saya tulisan tanya sama itu saya ada seorang di dalam pastor. Bibelmu Justru saya sebagai tanya kepada ucapan kamu, Yesus paham atau tidak nggak ada? kamu tentang Alkitab?
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia tidak tahu tertulis di mana, dia pula yang bertanya. Paham itu enggak? kan? Kita selesaikan dulu satu-satu, Juma. Kamu dulu yang kuselesaikan. Iya, satu-satu. Jangan pilih banyak Alkitab. Ya, yang apa pada itu? akhirnya ketika kita tanya, Ya, apa itu yang mau kau selesaikan? Apa itu? Apa? Nah, ini, apa? jawab ya. Apa yang ingin kau selesaikan? Kamu Apa? mengatakan kepada kita semua di tempat ini melalui forum ini, kamu mengatakan bahwa Yesus mengumumkan tentang angkatan orang jahat itu. Ya kan? Sekarang saya tanya, Juma, kamu ambil dari mana? Alkitab dari mana? Lalu kamu mengatakan Matius pasal 12. Saya tanya nomor berapa? Lalu kamu berbalik. Kenapa kau tanya? Kenapa kau tanya nomornya? Supaya kenapa kau tanya nomornya? Bukan. Oh, berarti selama ini kau tidak tahu? Supaya teman-teman yang lain tahu apakah itu benar. Berarti kau tidak tahu? Berarti kau tidak tahu? Tercatat di dalam Alkitab kami tidak pernah Yesus mengumumkan tentang angkatan orang jahat itu. Tapi betul bahwa memang tertulis di dalam Alkitab, Yesus bukan mengumumkan itu. Itu bukan urusannya Yesus mengumumkan semacam itu. Ya. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada itu di dalam Bible. Jangan pernah satu kalimat saya cari kamu. Oh, jadi tidak ada. Tidak ada Yesus mengumumkan. Oke, sekarang saya ajarin kamu baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jedar kau, Pastor Bahlul, bodoh Bahlul, pengisap perpuluhan, Bahlul, dongok. Biar ku baca. Biar kita aja. Tadi kau bilang kau tadi katakan tidak ada kan? Padahal kau pastor. Tengoklah ini, lihatlah ini, wahai debater Kristen. Lihat, jangan pernah kau di mute dulu pemakan babi ini, di mute dulu. Kau di mute dulu. Saya mau mengumumkan sesuatu. Lihatlah ini, wahai debater Kristen. Anda selalu ingin mengatakan apa kapasitasmu, apa legalitasmu, apa sekolahmu, wahai Suma, sampai kau membahas Bible. Lihat ini pastormu tidak tahu sama sekali kalau Yesus mengumumkan tentang tanda Yunus sebagai tanda untuk angkatan jahat. Ini pastor loh, pastor. Pastor ini ternyata cuma pembohong, penipu, penghisap dompet, penghisap rekening jemaat. Ini dia. Kau baca sekarang. Kau baca wahai pastor penghisap duit jemaat. Kau baca. Kau baca. Buka mulutmu, buka matamu. Teman-temannya, coba baca teman-teman. Baca, silakan. Kau baca. Buka mulutmu lebar-lebar, pembohong, penipu, bodoh. Ku katai kau kan, siapa suruh bodoh? Baca. Pastor Bahlul, baca, jangan kau mute dirimu, pura-pura bodoh kau memang. Baca. Itu lagi, jangan sering matikan Arif goblok. Jelas teman-teman, tidak ada. Baca. Sampaikan tadi. Baca. Jangan kau bernarasi dulu, baca dulu. Biar ku suapi mulutmu tai sapi. Baca. Udahlah Juma, anggap aja kamu sudah kalah. Nggak ada hubungannya yang kamu sampaikan. Baca. Kau baca. Waktu itu kata Jangan di mute, host. Dan orang Farisi kepada Yesus. Moderator. Melihat suatu tanda dari. Hapus moderator semua itu. Hapus moderator. Jangan lagi dijadikan moderator. Yang ia sampaikan teman-teman. Ya, coba. Baca. Baca. Saya sudah baca. Apa? Coba kau baca. Sampai nomor 40. 12, nomor 38. Sampai. Ya, jelas. Di sini teman-teman pada waktu itu. Sampai nomor berapa? Ahli Taurat. Ini ahli Taurat yang berkata. Ya, kepada Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi yang berkata kepada Yesus, apa yang mereka tanyakan? Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Bukan Yesus yang mengumumkan tentang angkatan orang jahat, tetapi ahli Taurat dan orang Farisi yang bertanya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda. Lalu apa terus lagi? Nomor 39-nya di situ. Nomor 39-nya Jangan di mute. Aduh, Bang Arif.
Hapus semua, blokir itu. Nggak ada yang mute dulu. Blokir itu ini moderator semua blokir. Di mute sendiri. Kenapa di mute? Nomor 39 kau baca. Nggak ada mute. Saya 39 kau baca. Tetapi jawabnya kepada mereka angkatan yang jahat tidak pernah akan kuumumkan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa kau bilang? Lalu apa lagi? Angkatan jahat, apa kau baca tadi? Coba baca ulang. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Dia mau menyatakan bahwa kalian orang Farisi mau menuntut suatu tanda. Tetapi untuk melihat tanda itu melalui Nabi Yunus. Lalu pertanyaan saya Juma, tanda apa yang dimaksudkan Allah? Belum. Jangan kau pelintir. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Nomor 40-nya coba kau baca. Juma, tertawa saya. Ya sudahlah Juma. Mulai gemetaran lututnya. Maaf teman-teman, saya memang kasar kepada iblis, teman-teman. Maafkan saya, memang saya kasar kepada iblis. Ayo, nomor 40 kau baca, nomor 40 kau baca. Lain kali jangan pernah nomor 40 kau baca. Nomor 40. Ya. Kalau sebenarnya nomor 40 kau baca. Kita harus berfokus ada. Nomor 40 coba kau baca. Allahmu atau Allah saya? Angkatan jahat ini malu. Enggak, kita berfokus aja. Angkatan jahat ini malu, teman-teman. Nomor 40-nya nggak mau dia baca, teman-teman. Tadi dia bilang tidak ada angkatan jahat. Dia sendiri membacanya angkatan yang jahat ini dipresetkan lagi. Sekarang dia nggak ada hubungannya katanya tanda Yunus dengan anak manusia bangkit dari ketiga. Ya, saya baca, baca 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apalagi? Nah, pertanyaannya. Oh iya. Okay. Pertanyaannya, sabar jangan ke situ dulu. Pertanyaannya. Apa cuma? 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Bukan perut bumi, perut ikan. Cuma bukan perut bumi. Anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kalau saya lagi bahas ini cuma itu panjang ceritanya, ya. Serius cuma. Jangan kamu sedih pada kebangkitan dan tengoklah ini jemaat-jemaat, tengoklah Yunus, seorang pastor aja ini jadi bubur. Jadi bubur. Masih mending jemaat biasa daripada seorang pastor. Makanya pastor dan pendeta itu takut berdialog dengan Bang Suma. Ini coba lihat ini pastor jadi bulan-bulanan kan. Ayo. Apa yang bulan-bulanan Juma? Saya ulang lagi. Tanda angkatan ini yang kemudian diterangkan oleh Yesus, anak manusia tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Di perut ikan. Di perut ikan Juma, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa hubungannya dengan angkatan orang jahat, Juma? Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Aduh, Juma ini. Ayo. Sebenarnya di sini jebuk, jangan titik fokus kita masalah angkatan jahat. Ya,
bukan itu titik fokus kita, Jum. Berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Sebenarnya jujur cuma yang kamu kasih ini apa untungnya bagi saya sebagai orang Kristen kalau saya malu dia angkatan orang jahat, untuk angkatan orang malu ya. Siapa yang memperingati hari kebangkitan setiap tahun? Jelas di sini Juma. Bangkitnya Yesus Kristus. Siapa yang memperingati teman-teman? Siapa yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga teman-teman setiap tahun? Menjawab itu kepada mereka. Malu. Seperti anak manusia. Malu dia. Malu. 3 hari 3 malam. Malu. Lalu pertanyaan apa keuntungan kita? Malu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini yang ketujuh kalinya. Kebangkitan hari ketiga setelah berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda yang diberikan kepada orang-orang benar? Jawab. Aduh, ayo. Kok aduh? Saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu karena pertanyaanmu itu sangat apa sekali ya, tidak aduh. Mana ya, tidak bagus. Ya, tidak mengarah. Iya. Tidak mengarah bahwa kita akan lebih memahami. Tidak bagus karena akan menggulung gereja. Ternyata Kristen itu angkatan jahat. Ternyata agamamu adalah agama angkatan jahat. Itu kuncinya. Kenapa seorang pastor tidak mau menjawab itu? Karena itu adalah mengguncang gereja. Ternyata orang-orang Kristen ini adalah angkatan jahat. Malu. Itu kan jelas. Malu. Ketika saya menjawab itu sama kamu, nanti kau mengatakan bahwa itu semua orang Kristen jahat. Pertanyaannya sekarang, yang memperingati kebangkitan Yesus dari kubur hari ketiga itu Islam atau Kristen? Untuk orang Farisi, ahli Taurat baca 38. Siapa yang memperingati itu? Siapa yang memperingati setiap tahun? Aduh, siapa memperingati? Lalu kalau kami peringati kenapa? Nah, itu tanda yang diberikan kepada siapa dulu? Jawab. Ya, tanda diberikan kepada siapa? Apalah pertanyaan ini? Masalah generasi. Kalau itu tanda yang diberikan kepada angkatan jahat atau angkatan benar. Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, lalu Yesus menjawab di ayat 39 itu buat mereka sebenarnya. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Kenapa kalian ikut-ikutan? Jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Siapa angkatan jahat itu? Orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat, orang Farisi. Dengan saya sebagai orang Kristen saat ini. Oke, itulah yang saya jelaskan tadi hubungannya. Baca Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Itu hubungannya Kristen. Orang Farisi kan? Itu tanda untuk angkatan jahat orang Farisi kan? Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Baca Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Nah, itu hubungannya. Pipisi celanamu. Matius 23 ayat. Iya, pipisi celanamu gitu. Pipisi celanamu silakan. Cuma. Iya, silakan. Itu hubungannya Kristen. Matius 23. Ulang lagi. Kau itu saya ajarin sudah pikun kau itu. Betul, saya kepengen dituntun oleh si Jo. Oh iya, harus kau belajar. Jangan kau sombong ya, jangan sombong. Matius 23. Iya. Nomor berapa cuma? Cari ya, coba. Cari 15 sampai nomor 36, kucluk. Astagfirullahalazim. Pastor ini sombong tapi bahlul. Cari di Google cuma, cari di Google. Nenekmu kiper. Ini masalah tentang celaka ya. Itu Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang Farisi kan? Aku baca. Iya, lagi itu mengecam. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu apa hubungannya dengan kami sekarang? Karena kamu kan ku bilang baca. Waduh, cuma jangan suruh saya baca ini, saya sudah tahu. Tadi kau minta ditunjukkan, sekarang kusuruh baca nggak mau. Kamu trauma dengan yang tadi, kusuruh baca tapi ternyata kena di jantung. Trauma. Jelas tadi ya, itu dikhususkan untuk orang Farisi. Nah, orang Farisi
orang Farisi ini mengajar Lalu, Kristen atau tidak? Hubungannya di Matius pasal 23 ini juga Yesus mengecam ahli Taurat kembali. Tapi orang Farisi, kami dengan orang Kristen saat ini yang kamu sebut itu bahwa kami orang Kristen semua ini adalah angkatan jahat. Oke, boleh enggak saya menjelaskan? Silakan jelaskan. Boleh enggak? Oke, kau diam ya, aku catat, ambil pulpen. Artinya dalil yang kamu sampaikan ke kita adalah jelas supaya kami mengerti. Oh iya betul, kami orang Kristen. Ya bagus, gitu dong, gitu dong. Gitu supaya kami mengerti. Itu saya suka. Ya sudah, sebagai murid saya, saudara pastor duduk, ambil pulpen, ambil kertas, biarkan gurumu ini mengajar kau sebagai pastor. Oke. Tidak perlu kewajaan saya cuma. Duduk, Oke, jangan duduk pelan-pelan. Demi dulu Bang Kristen. Duduk pelan-pelan. Kau duduk pelan-pelan ya. Oke. Dengarkan wahai muridku, Pastor Kristen. Matius 23. Karena kami itu kan penyesat. Kalau guru menjelaskan, murid diam. Oke, dengar. Matius 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Paulus adalah ahli Taurat. Filipi 3, nomor 6, nomor 7. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Kisah Para Rasul 23, nomor 6, Filipi 3, nomor 5. Celakalah engkau orang munafik. Paulus orang munafik. 1 Korintus 9, nomor 20, nomor 21. Celakalah engkau wahai orang yang menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Celakalah engkau wahai orang yang menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 nomor 2. Celakalah engkau wahai yang mentobatkan orang di luar Israel. Kisah Para Rasul 17 nomor 16 nomor 34. Paulus kemudian mentobatkan orang yang bernama Damaris dan Dionysius. Nah, siapa orang Farisi tadi? Siapa ahli Taurat tadi? Dia adalah Paulus. Apa yang diterangkan di dalam Matius 15? Engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di luar Yahudi? Islam atau mereka yang menyebut nama mereka dengan Kristen? Kristen. Kita baca data selanjutnya. Hai orang-orang Farisi, hai celakalah kamu wahai keturunan ular-ular. Dikatakan di data nomor 33 sampai 36. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya di kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di atas tempat kudus dan mesbah. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Paulus dong, seangkatan dengan Yesus, orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma yang tadinya menyembah dewa-dewa menjadi pengikutnya. Dan orang Roma kemudian berkongsi dengan kerajaan Belanda. Belanda masuk menjajah ke Indonesia. Jadilah pastor Kristen ini menjadi pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Jadi Kristen ini adalah angkatan jahat. Mereka memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga setiap tahun. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sekarang saya kembali kepada Anda sebagai seorang pastor. Kebangkitan hari ketiga yang ditanggung oleh angkatan jahat tersebut, apakah di Kristen juga menerima tanda tersebut atau tidak? Apakah orang Kristen memperingati kebangkitan hari ketiga atau tidak? Jawab.
Juma, kamu baik-baik saja? Kamu perbaiki ya Juma. Terkait tentang angkatan jahat yang kamu sampaikan, itu kembali saya mengatakan, mau dari Matius, Kisah Para Rasul, Filipi, itu terkhusus pada orang terdahulu kami, sebelum kami ya Juma. Maka tidak ada kaitannya ketika Yesus mengatakan celakalah kamu, celaka dan seterusnya. Ya, yang terambil dari Matius tadi 28 dan seterusnya. Ya, itu pada saat itu Juma. Tapi tidak berarti kalimat itu juga tersampaikan kepada kami saat ini ketika kami misalnya ya tahu dan mengikuti apa ya Tuhan sampaikan. Berarti kami bukan angkatan jahat. Kalau kami mengetahui apa yang disampaikan, kalau kami menuruti apa yang diinginkan Tuhan kami. Ya, kalimat itu kan dikhususkan pada orang Farisi saat itu dengan ahli Taurat. Lalu apakah saya ahli Taurat? Orang Farisi yang orang dengar, orang Farisi Paulus Anda akui enggak? Lagi Juma. Anda akui enggak? Anda akui enggak bahwa Paulus itu orang Farisi ahli Taurat? Lalu kemudian dia yang menjelajahi daratan dan mengarungi lautan. Anda akui tidak? Anda akui tidak? Paulus itu adalah orang Farisi. Nah, bagus. Nah, lalu apa hubungannya dengan saya? Dengar, pengikut Paulus disebut orang neraka atau tidak? Paulus. Saya bukan pengikut Paulus. Pengikut Paulus, Yesus Kristus. Pengikut Paulus itu disebut sebagai orang neraka atau tidak? Nah, apa landasan kamu? Apa dasar kamu? Ya, ketika kamu mengatakan bahwa saya sebagai seorang pastor pengikut Paulus, dengan dasar apa dan dalil apa kamu mengatakan demikian? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah pendiri agama Kristen. Kisah Para Rasul 26 nomor 11. Saya mau jawab. Sebelum si Paulus, ya, PL sudah menjelaskan bahwa ada mulai ada tafsir agama kitabnya orang. Mulai tafsir kitabnya orang. Sudah menjelaskan. Ada kitabnya Yahudi, apa hubungannya dengan kau, pastor? Ya, apa hubungannya? Kitabnya Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Gereja kitabnya Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Jangan kau bawa-bawa. Selesaikan dulu. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia? Saya mau jelaskan. Bagi saya Juma. Ulang lagi pertanyaan. Ini yang keempat kalinya. Siapa yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia? Apa gelar pengikutnya? Ya mungkin orang Antioquia. Gelarnya apa? Saya tidak tahu, coba jelaskan Juma. Apa pastor? Lihat jemaat, lihat ini. Seorang pastor tidak tahu apa nama penyebutan pengikut Paulus pertama kali di Antioquia. Coba. Ini kalian mau melarang Bang Suma mengajarkan kalian Bible? Seorang pastor tidak tahu penyebutan dari pengikut Paulus pertama kali di Antioquia, dia nggak tahu. Coba lihat kemana-mana Juma, fokus aja dulu. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Angkatan jahat itu, angkatan jahat itu, angkatan jahat itu adalah tokoh dari agama Kristen. Orang jahat itu. Angkatan jahat itu adalah tokoh orang Farisi. Tokoh dari angkatan jahat itu adalah tokoh yang mendirikan agamamu. Mencopot-copot Alkitab segala macam. Ada si Paulus. Siapa pengikut Paulus? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tidak ada hubungannya, baca latar belakang masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan kamu kutip-kutip ayat Alkitab. Jangan kau kutip-kutip, malu dia. Copot malu dia dikutip-kutip, malu. Malu dia teman-teman. Di dalam Mazmur dan segala macam. Malu dia teman-teman. Nanti kita bingung sendiri. Bingung dia rupanya dia bingung. Ya? Teman-teman dia mengaku bingung. Kisah Para Rasul 11. Dia kasih tutup mulutmu dulu. Bang Arif, tutup mulutnya dulu, pendeta penipu ini. Tutup mulutnya. Kau dengar, tak ajarin. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Saya ajarin samamu ya, supaya kau itu sadar, kau itu siapa. Nomor 26-nya dikatakan begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah
murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Paulus berada di Antioquia dan murid-murid Paulus pertama kali disebut Kristen. Paulus adalah tokoh pendiri agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Murid-murid Paulus disebut Kristen dan Paulus disebut tokoh Kristen. Bertobat. Paulus, ya, si Paulus ini bertobat kan jadinya kan? Setelah bertobat dia jadi agama apa? Dia mengikut Yesus. Mengikuti Yesus. Hubungannya bahwa kita termasuk di zaman kita sekarang bahwa kita adalah angkatan orang jahat. Pengikutnya Paulus. Pengikutnya Paulus itu, dengar. Pengikutnya Paulus itu disebut Kristen. Dan pengikutnya Paulus itu disebut orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus. Bahwa kami itu pengikut Paulus. Saya jelas mengatakan samamu, saya bukan pengikut Paulus. Jelas ya? Lalu, oke. Masukkan saya ke dalam pikiran. Oke. Sekarang 13 buku karangan Paulus itu kau terima atau tidak? Di mana? 13 buku karangan Paulus itu kau terima atau tidak? Bacakan sama saya dari 1 sampai 13 apa saja. Roma, Galatia, Filipi, kemudian Timotius, Efesus, kemudian Tesalonika, kemudian baru 5 Filemon, dan seterusnya. 13 buku punya dia. Itu kau terima atau tidak? Itu salah. Baru 6 yang kamu sebut. Kamu terima atau tidak? Baru kau terima atau tidak? Saya jawab, jangan. Kau terima atau tidak? Ngapain kau lebay kali? Ngapain kau lebay? Itu kan? Makanya. Filemon, Titus, Timotius, Tesalonika, kemudian Kolose, kemudian Filipi, Efesus, Galatia, 1 Korintus, 2 Korintus, Roma, 2 Timotius, 1 Timotius, 2 Tesalonika, 1 Tesalonika. Kau terima ndak itu? Baru 12. Kau terima tidak? Satu lagi. Kau terima tidak? Satu lagi cuma biar saya Kau jawab. terima tidak? Kau terima tidak? Jawab dulu. Enggak, saya jawab. Kau terima ndak itu buku-buku karangannya? Satu lagi cuma sebutkan. Satu lagi ada yang ketiga. Saya ulang lagi 13 bukunya ya. 1 Roma, 2 1 Korintus, 3 2 Korintus, 4 Galatia, 5 Efesus, 6 Filipi, 7 Kolose, 8 1 Tesalonika, 9 2 Tesalonika, 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 12 Titus, 13 surat Filemon. Timotius itu ada 2. Tesalonika ada 2. 4 kali tadi kamu sebut. Korintus ada 2. Oke, 13 semua bukunya. Tanya, kamu menerima tulisan? Pertanyaan saya, kamu terima ndak karangan Paulus itu? Bukan karangan. Lalu apa? Itu tulisan. Iya, karangannya dia. Beda karangan. Kadang karangan itu main logika. Enggak usah kau ke situ. Hal-hal sepele ngapain kau ribut? Pertanyaan saya, kau terima ndak tulisan dia? Orang IT itu harus tahu itu. Kau terima tidak tulisan Paulus itu? Jelas ya bahwa itu bukan karangan Paulus ya. Iya sudah, saya ikuti tulisan Paulus kalau begitu. Kau terima tidak? Itu dia. Kau terima ndak? Saya terima. Ada enggak tulisan Yesus kau terima? Sekarang dengarin dulu Juma, kan sekarang dengar. Tadi katanya pengikut Yesus. Saya terima. Ternyata kamu pengikut Paulus. Buktinya kau terima bukunya. Berarti kau pengikut Paulus. Tulisannya si Paulus. Tapi dengarin, apa yang dia catat itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan Allah. Coba kau tunjukkan di mana tertulis di surat Paulus kalau itu firman Tuhan. Silakan. Nah, itu lagi. Coba kau menuduh tulisan pimpinanmu itu adalah firman Tuhan. Kau tunjukkan dari kitab Roma sampai Filemon di mana tertulis kalau itu firman Tuhan. Silakan. Siapa pimpinan saya?
Paulus, Bahlul, kan mulai lagi kan, nampak kali lagi bodohnya kan. Yohanes, mulai lagi nampak bodohnya kan, mulai lagi nampak bodohnya. Dibilangin Bahlul ndak mau, tapi faktanya dia Bahlul. Pada mulai dari kitab Roma sampai kitab Filemon, ada nggak itu dikatakan sebagai firman Tuhan? Ada nggak? Dengarin, tulisan si Paulus itu adalah firman Allah. Di mana tertulis itu? Pada mulanya Allah firman itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pastor ini, pastor, kelas pastor teman-teman. Anda dari gereja mana ini? Di mana Anda bergereja? Supaya jemaat Anda itu pergi lari tinggalkan Anda. Di mana? Di mana? Juma, kalau kamu tidak bisa mau berdebat dengan saya, jangan banyak sesuatu hal yang... sombongnya minta ampun si bodoh ini, si bodoh-bodoh. Si bodoh-bodoh ini sombongnya. Itu kan tulisan si Paulus. Sombongnya si bodoh-bodoh ini. Ya. Kembali ke pertanyaan saya. Saya tidak mau kau bawa dengan kebodohanmu. Pertanyaan saya. Ya, kalau kamu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya minta host melempar kamu dengan mundur 10 langkah, lalu lari menyepak bokongmu supaya kau jauh terpental ke gereja. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengar pertanyaan saya, dengarkan. Woi pastor penipu jemaat, dengarkan. Dengarkan, woi penipu jemaat, dengar. Penipu jemaat, dengarkan saya. Apalagi itu Apakah berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Jawab. Kembali lagi di situ dan sudah saya jawab cuma. Ya. Tidak ada hubungannya dengan saya saat ini. Saya ulang lagi. Jelas ya. Saya ulang lagi. Orang Farisi. Saya ulang lagi. Anak manusia berada dalam perut bumi itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Perut ikan. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Perut ikan. Host, silakan ambil alih. Pasien saya kayaknya akut, tidak bisa diobatin. Aduh, perut ikan katanya. Itu Yunus itu. Waduh. Nah, lemparkan ke neraka. Nah, kau diam situ, pastor. Kau diam situ. Kau duduk di situ diam. Kau catat perpuluhan. Kau catat aja perpuluhan untuk memperkaya dirimu. Supaya gendut perutmu itu. Kau tipu jemaat. Kau duduk di situ. Udah, kau diam untuk suku Lewi, bukan untuk suku kalian. Kau itu suku apa? Kau suku cadang kau. Perpuluhan itu untuk orang Lewi. Kau bukan orang Lewi. Udah, kau diam. Atau aku turunkan. Kau tidak ada ilmu. Kau tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Ya, turun ke gereja sana, kau gereja. Hantam ke kepalamu ke mimbar gereja. Gak ada ilmu di sini. Kau jadi bulan-bulanan bikin malu jemaat. Silakan host. Ya, Pak Robin. Oh ya, silakan Bang Andi. Kalau perhatikan tadi itu PS itu bukan pastor Bang Jemaat. Itu bukan PS, bukan pastor, tapi pasar. Oh, pasar. Iya, pasar. Itu salah sendiri. Dia pakai titel PS, habis itu dia mewakili Kristen. Ya pastor lah bagiku. Bisa jadi saya bisa mengatakan pisang, bisa. Tapi kan gak cocok Kristen pisang. Ini yang cocok pastor. Bukannya bisa juga PlayStation, iya betul. Iya, bisa juga pasien. Iya, pasien aja deh. Bisa juga puskesmas. bisa juga picang. Bisa juga penipu senior. Iya betul. Iya, betul aja. Penipu senior bisa juga. Peluka singa. Bisa juga pasien. Oke, saudara siapa ini? Saudara Perdede Robin.
berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu tanda yang diberikan Yesus untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Silakan. Di bukunya. Ya jelas bukan angkatan darat. Mas Solang. Robin, tadi baru-baru ngomong kok sekarang nggak ngomong, gimana sih Robin ini? Robin, Baru aja ngomong. Di buka videonya. malu ini. Kenapa? Salib itu rencana iblis. Ternyata yang keluar dari kubur pun adalah tanda untuk orang jahat. Mampus. Skaster. Satu-satunya harapan membenarkan kemudian penyaliban adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Ternyata bangkitnya pun itu tanda untuk kalian jahat. Habis. Gak ada lagi harapan. Kata Edis, memang itu rencana iblis. Tetapi Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan. Sehingga kebangkitannya itu telah menjadi kebangkitan tubuh yang mulia untuk menghapuskan dosa-dosa anak manusia. Kata Edis. Tapi ternyata kata Yesus, orang yang berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk si jahat. Jadi mau kemana lagi nih? Kira-kira mau kemana? Mau kemana? Kira? Gampang caranya Pak. Caranya adalah keluar dari lingkaran itu. Sebagaimana Petrus mengajar orang-orang pada zaman itu ketika penyalib Yesus mengatakan, kau harus, apa lagi yang kami harus lakukan? Kami harus gimana ini? Petrus, apa kata Petrus? Bertobatlah dan keluarlah kalian dari angkatan jahat tersebut. Ayo. Petrus menyuruh orang-orang yang menyalibkan Yesus yang disangka anak Maria ini untuk bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Wah, mantap sekali. Makanya Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bertaubat dari ajarannya sendiri. Ayo. Paulus saja bertobat dari ajarannya sendiri. Ayo. Assalamualaikum betah. Mate bale. Mas Solang. Maafkan saya, Kanda. Tadi di sini ada pastor. Saya bilang dia bahlul, saya bodoh karena memang bodoh. Mau gimana? Fakta, warna hitam ya hitam, warna merah merah. Maafkan saya. Dan sempat juga keluar dari mulutnya Arif goblok. Karena dia sudah menemukan kenyataan. Kok saya bodoh kali ya? Saya tidak tahu ada dalilnya. Yang saya heran itu Gurunda. Siap. Edis itu mengatakan bahwa itu rencana iblis dan dirubah oleh Bapak. Itu gimana caranya itu? Iya. Tapi faktanya gimana caranya? dihantam lagi. Maksudnya bagaimana caranya dia berbicara membodok-bodok itu orang semua gitu loh. Sementara Bapak mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti tidak akan pernah dirubah. Betul. Mas Solang. Namanya juga iblis. Berbagai cara ya dia lakukan untuk menipu. Ayo. Ini Emandikus di Bukamionya, Emandikus Kristen apa Islam? Emandikus mah Kristen dia. Assalamualaikum semuanya, Gurunda, Bang Hanli. Saya monitoring jasa observer. Saya masih menjadi observer, pengamat. Jadi terima kasih untuk datang ke sini. Saya tadi kok begitu sulitnya tentang bahasa Indonesia ini bagi para tokoh Kristen, apalagi berbalik di nama kebesaran apologit memahami bahasa Indonesia begitu sulitnya. Saya kira kalau sudah setingkat pastor atau pendeta kan sudah punya pemahaman dari yuristik sampai hermeneutik,
Tentunya kaitan dengan etimologi apa yang disampaikan Bang Zuma tadi begitu terang benderang jelas kenapa berputar. Sahabat heading around saya berputar-putar pusing 7 keliling. Terima kasih. Lanjut Gurunda. Makasih Bang, makasih. Ya, jadi tadi yang pertama dia nggak tahu Matius 12 bercerita seperti itu. Dia nggak percaya kalau ada tanda Yunus kaitannya dengan anak manusia dia berada dalam perut bumi. Dia nggak tahu. Terus kemudian Matius 23 juga dia nggak tahu. Jadi ini PS ini betul-betul apa itu dia? Pasien, cocok pasien, bukan pastor, pasien. Kasihan jemaat dibuatnya. Masya Allah. Silakan dibuka Bang Robin Pardede, dibuka menu-nya. Kalau nggak dibuka saya turunin untuk diganti dengan Kristen yang lain. Bang Robin, sudah saya turunin. Mungkin dia berpikir Bang Arif, pastor aja tersiksa dibuat, apalagi saya jemaat biasa. Atau kemungkinan Gurunda Intinya lagi mereka cari-cari, tergoncang berat. atau mungkin lagi cari-cari, akhirnya itu kitabnya dibolak-balik, bukan dibuka gitu, dibolak-balik gitu loh. Dibolak-balik. Kata kawanku Leo Martin, jantung si pastor tadi udah diganti jantungnya menjadi jantung pisang katanya. Wah, nggak benar juga ini Bang Leo Martin ini. Kok jantung pastor diganti jantung pisang? Waduh, jangan gitulah Bang. Nggak diganti jantungnya, cuman tadi jantungnya pindah ke kanan. Kalau saya cuma mau berpesan ini barangkali Gurunda kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air itu teman-teman Kristen, bahwa berpikirlah dan renungkanlah serta pikirkanlah apa yang dikatakan oleh Gurunda. Satu, kemudian yang kedua, kalau memang agama yang Anda anut itu adalah agama kebenaran, kok kenapa sampai saat ini masalah penyaliban saja yang baru-baru terjadi itu masih cakar-cakaran, masih terjadi perbedaan penafsiran, sementara Anda mengatakan Anda adalah agama kebenaran. Dari mana kebenarannya? Kalau Bombom lain, Edis lain, Deki Kandas, Deki Sempiring, MIM lain, kemudian si siapa lagi tuh yang Mel Ketok. Itu jadi di mana berpikirlah secara logika. Gurunda itu bukan mencari perbedaan, mencari persamaan dan mengajak kepada kebenaran. Anda harusnya berterima kasih kepada apologet Muslim. Mantap, Allahu Akbar, takbir. Karena dibukakan pikiran Anda untuk berpikir secara logis. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Anda semua, apakah ada orang-orang Kristen yang membuka pikiran Anda secara sadar? Tidak ada duanya Bang Zuma dan apologet Muslim yang ada di komal-komal ini. Jadi berpikirlah secara rasional. Sampai kapan harus dibodoh-bodohin? Sampai kapan Anda harus melihat bolak-balik kitabnya itu, bawa ke gereja nggak dibaca, dijelaskan sama pendeta di gereja pulang nggak dicoba dijelaskan. Kalau kita di dalam Islam, kita pergi hari Jumat, ada ayat yang diangkat oleh pengkhotbah, kita pulang kita cek kebenarannya. Baru kita tahu kebenaran hakiki. Nah sekarang apakah itu pernah Anda lakukan? Paling tidak Anda pulang dari gereja, kitab Anda simpan di atas lemari lagi, minggu depan lagi baru dibawa. Gitu. Jadi sekali lagi, Gurunda itu dan apologet Islam itu mengajak Anda untuk jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Itu aja sih pesan saya kepada saudara-saudaraku. Kita ini sebangsa setanah air. Ya, mau melihat, mau menyaksikan, kita sama-sama. Kami orang-orang Islam, kami dihisab dulu baru masuk di surga. Tapi kalau Anda, orang Kristen, masuk Islam, detik ini Anda meninggal, Anda menempati surga Firdaus. Kami orang Islam belum tentu.
Anda udah di atas sana, kami di bawah. Kenapa bisa? Itulah keadilan Islam. Itu. Jadi saya itu selama ini yang saya sangat tercengang sekali. Ini yang terakhir ini yang diperdebatkan masalah pernyataannya bom-bom sama Edis itu. Masalah penyaliban. Anda berbeda paham gimana? Di mana kebenaran agama kalian? Mohon maaf ini, saya bukan mau menggurui ataupun menjustifikasi. Tetapi Anda hanya saya bertanya, di mana kebenarannya? Kami Islam tidak pernah. Gurunda mengambil ayat, semua mengiyakan karena itu satu dari 1400 tahun yang lalu. Jadi sadarlah saudara-saudaraku, bukalah mata kalian, buka mata batin kalian untuk menerima kebenaran hakiki. Gurunda ini adalah sangat berjasa. Anda harus berterima kasih. Dia korbankan waktunya berteriak-teriak. Padahal aslinya Gurunda ini kalau kita lihat aslinya, orangnya sangat lembut. Dia tidak banyak bicara. Tetapi kalau di Komal, berapi-api. Untuk apa itu? Untuk kalian, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Saya terus sedih ini. Sedih sebagai sebangsa setanah air ini. Jadi kembalilah ke jalan yang diridhai Allah. Anda bukan masuk Islam, tetapi Anda kembali kepada fitrah. Karena semua umat manusia yang terlahir dari rahim ibunya itu adalah Muslim. Tidak akan pernah keluar dari rahim ibu kalau tidak mengucapkan pengakuan Rasulullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan begitu Gurunda dan teman-teman yang lain? Sahih. Sepakat. Iya. Jadi kita keluar ini adalah fitrah betul-betul suci dari rahim ibu. Jadi makanya yang namanya Waris saya tidak mau justifikasi karena saya tidak ada ilmu dalam dunia kristologi. Tetapi yang saya pahami bahwa bayi yang keluar dari kandungan itu terlahir dalam keadaan Muslim. Ada perjanjiannya, tidak akan pernah. Makanya biasa ada bayi yang mati dalam kandungan keluar. Karena apa? Dia ingkar dengan apa yang menjadi janji. Itu barangkali yang saya anukan. Mohon maaf ini, saya jarang sekali tapi setelah saya mengamati ini dengan berbagai dilema-dilema ini ditanggapi oleh MIM, ditanggapi oleh DKG, sampai Amerika, semua berbeda. Terus yang lari ke luar negeri siapa namanya? Siapa? Taipuding Abraham. Ah ya itu. Datang lagi mendukung Edis. Masya Allah. Mungkin itu barangkali yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Keren. Ini saudara Robin masih bernapas, coba dipegang nadinya, Bang Arif. Bang Robin, silakan dibuka mionya Bang Robin. Barusan masih sempat ngomong Bang Robin. Coba. Bentar aja teman-teman Kristen yang di bawah. Silakan minta naik di multi. RTM Ritonga, mudah-mudahan Kristen. Ya, selamat malam, selamat pagi, ini sudah pagi, Bang RTM Ritonga. RTM Ritonga, selamat malam, menjelang pagi. Ritonga. Udah saya turunkan ya. Ayo yang lain teman-teman yang Kristen. Robin mau beli rokok. Oh enggak lah teman-teman. Silakan ayo. Bang Robin masih monitor? Masih ada tanda-tanda kehidupan?
Kalau memang jadi berhala, saya buang aja ya, Bang Robin ya. Aduh. Dia itu minta diturunkan dari tadi itu, Bang. Iya, sebenarnya Bang Robin ini tidak menyembah manusia Yesus, Bang Gurunda. Oh, apa Iya. yang dia sembah? Bapaknya katanya, yang tak terlihat. Iya. Betul. Oi. Bang Wewe. Bang Wewe. Silakan dibuka mute-nya, Bang Wewe. Bang Wewe, silakan dibuka mute-nya. Bang Wewe. Saya turunin ya. Tadi rasulnya Kristen kemana? ada yang menumpang dari bawah. Pindah koman lain, Gurunda. Oh. Iya. Oke, host tegaslah, yang nggak bersuara tendang aja. Oke, ya. Buang ya, saya buang Bang Robin ya. Kalau masih bangun nanti naik lagi. Silakan teman-teman yang Kristen. Host ludahin, janganlah. Siapa itu? Nggak Sopian. Aduh. Itu si David itu naik, gak usah jual-jual nama Edis. David naik, David. Biasanya naik, kalau nggak tipping usah. kayak gitu, Bang Betah. Edis, gak usah, naiklah di sini nih. Enggak, biasanya kalau tipping kayak gitu, akunnya di private. Oh enggak, ayo David naik. Ayo sudah saya undang David ya. David sudah saya undang, ayo naik. Naik David. Nah gitulah David, naiklah. Ya silakan David. David itu memang menurut kamu itu si Edis tuh pinter tuh. Sampai jual-jual suruh ngelawan Bang Suma. Berani nggak Suma, Bang? Itu murid saya itu. Saya ngajarin kalau salib itu adalah rencana iblis. Apa? Saya yang ngajarin dia. Ngajarin apa maksudnya? Ajarin kalau salib itu adalah rencana iblis. Ilmu itu dari saya. Tapi saya heran itu Gurunda, kalau saya beberapa kali perhatikan si Edis itu, kalau di sesama Kristen itu kupasan Gurunda itu yang diambil. Betul. Saya biasa perhatikan tuh kalau saya lihat ini ternyata ini kayak nyontek anunya Gurunda, kemudian dipertanyakan sama teman-teman Kristen. Karena kan dia jadi pahlawan. Dari mana ilmunya ini Om David itu? Itu namanya ilmu kucluk itu. Kucluk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau di Makassar itu ladoraka kalau itu. Ladoraka. Robin naik lagi. Robin. Ya. Bang Robin. Lo iya dari tadi kok gak ngomong Bang Robin. Ayolah diskusi aja dengan Gurunda. Yuk. Apa yang mau didiskusikan? Ya, Bang?
Aduh, David, kau gak ada ilmu, David. Apa bang? Silakan kalau mau diskusi. Diskusi apa tuh bang? Bangkit dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat, orang jahat, atau tanda untuk orang benar? Tanda untuk orang benar bang. Ini korban dari pastor Kristen tadi. Seorang pastor tadi juga mengatakan begitu. Bangkit pada hari ketiga, anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda untuk angkatan benar, kata pastor. Sayangnya, pastor penyesat itu bertentangan dengan Yesus. Di dalam Matius 12, Yesus mengatakan, anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, saudara David, Anda mengikuti pastor yang tadi atau Anda mau mengikuti Yesus? Nggak tahu bang, saya baru masuk. Bahaya ini. Usiamu berapa, saudara David? 18 tahun. 18 tahun. Rajin ke gereja? Rajin. Selalu memperingati kebangkitan anak manusia setiap tahun. Naiknya Yesus Kristus. Sering peringati, ikut Ya. tiap tahun. Iya. 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 Nah, pertanyaannya, di dalam kitab saudara Matius 12 nomor 38 sampai 40, angkatan jahat itu diberi tanda, yaitu anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, kenapa Anda masuk ke dalam kelompok angkatan jahat tersebut? Silakan. Malam kudus, sunyi senyap, banyak nyamuk menggigit bibir pastor. Karena habis makan babi tidak cuci mulut. Kasih lagu pengantar tidur, langsung tidur dia. Tiap tahun memperingati bangkitnya anak manusia dari perut bumi. Tiap tahun memperingati tanda angkatan jahat. Saudara-saudara saya ini sadar nggak sih? Padahal dalilnya tertulis dengan sempurna di data nomor 41-nya. Pada waktu penghakiman, nah tuh, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Coba, orang yang percaya kepada angkatan, orang yang percaya kepada tanda anak manusia dalam perut bumi, itu akan dihakimi. Dihakimi. Bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman,
mereka akan dihakimi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara-saudaraku, sadar nggak sih? Orang-orang yang menerima tanda Yunus itu ditulis dalam kitab saudara. Ucapan Yesus yang mengatakan akan dihakimi pada masa penghakiman. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Kalian senang seluruh makanan bisa kamu makan. Kalian senang seluruh minuman bisa kamu minum. Kalian senang dijanjikan surga, mati langsung surga. Kalian senang dengan iming-iming kayak begitu. Sementara di dalam kitab yang kalian genggam tidak begitu tulisannya. Kalian mendengarkan kemudian ajaran-ajaran dari angkatan jahat. Yesus mati, darahnya untuk nebus dosa-dosa. Itu ajaran angkatan jahat. Orang yang menerima tanda angkatan jahat, ya angkatan jahat. Orang yang menerima kemudian warisan kejahatan, ya adalah kejahatan. Mereka adalah pelaku kejahatan. Angkatan jahat diberi tanda. Tandanya apa? Anak manusia berada dalam perut bumi. Kalian terima nggak itu dari mereka yang dia wariskan itu? Angkatan jahat mewariskan apa kepada kalian? Ya penyaliban kan? Kalian terima nggak warisan itu? Yang kalian terima. Kenapa nggak sadar gitu loh? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dan angkatan jahat ini akan mendapatkan hukuman pada saat penghakiman. Orang benar, apakah menerima tanda jahat ini? Tidak. Apa buktinya? Nih, tak kasih bukti. Orang yang jahat menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Orang benar terima enggak? Tidak. Siapa orang benar, wahai Bang Suma? Kalau di dalam Al-Quran, man ansari ilallah, nahnu ansaru ilallah. Nahnu, kami. Kamilah yang akan kemudian menolong ajaran agama Allah. Siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku, kata Nabi Isa. Nahnu, kami. Jadi kelompok yang ada ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel itu terbagi menjadi 2. Ada menjadi penolong Nabi Isa dan ada menjadi pengingkar Nabi Isa. Dalam kaidah kekristenan, orang-orang Yahudi terbagi menjadi 2 ketika Yesus itu datang sebagai guru, sebagai gembala di tengah-tengah mereka, sebagai Mesias bagi mereka. Yang pertama murid yang menerimanya sebagai Mesias dan menerima segala firman dari Yesus dan percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang menolak Yesus ini disebut angkatan jahat. Sedangkan orang yang menerima Yesus ini adalah angkatan benar. Orang yang menerima Yesus itu disebut sebagai angkatan benar. Dan orang yang menolaknya disebut angkatan jahat. Permasalahan yang muncul di permukaan adalah, apakah angkatan benar menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga? Bang Suma mengatakan tidak. Ambil pulpen, catat. Bukti-bukti bahwa angkatan benar tidak menerima kemudian kebangkitan hari ketiga. Yang pertama, di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, 11, 12. Maria dan beberapa wanita yang bernama Maria lainnya datang ke pemakaman Yesus. Mereka tidak menemukan ada Yesus di situ. Yang mereka temukan hanya kain kafan. Lalu pergi kepada ke-11 murid, mengatakan kepada mereka bahwa gurumu tidak ada di kubur. Di kuburannya kosong. Dia tidak ada, menghilang. Apa reaksi murid? Mendengarkan berita itu, mereka menganggap itu berita omong kosong dan mereka tidak percaya. Ini angkatan benar. Angkatan benar
tidak percaya adanya kebangkitan. Catat itu. Kisah Para Rasul, Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Meskipun demikian, nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi itu kemudian ke pemakaman dan tidak menemukan Yesus melainkan kain kafan. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Itu yang pertama. Murid-murid tidak percaya pada kebangkitan. Kalian percaya kan? Nah, kalian sudah berseberangan dengan murid. Yang ketiga, Lukas 24 nomor 37. Ketika orang yang bangkit dari kubur ini menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa reaksi murid? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukti bahwa mereka tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Sampai mereka mengira Yesus ini hantu. Ingat ya. Yang ketiga, Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka, lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Mereka kemudian melihat Yesus, lalu mendatangi sujud menghormat kepada Yesus. Namun sebagian yang lainnya ragu-ragu. Oke, masih kurang. Bagaimana kemudian murid tidak percaya akan kebangkitan itu? Tidak percaya. Mereka tidak menerima tanda-tanda kebangkitan. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu nggak ada tanda itu. Dan Yesus tidak pernah memberikan tanda itu. Indikasi Yesus tidak pernah memberikan tanda itu kepada mereka. Mereka tidak percaya. Malah menganggapnya hantu. Tidak ada cerita itu. Ada pemaksaan narasi di dalam Lukas 24 tadi. Di mana itu? Di Lukas 30, di 44 sampai 46. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Nabi-Nabi. Apa itu? Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang yang mati. Tertulis di mana? Tertulis di Taurat. Dicari di Taurat, nggak ada. Dicari di kitab-kitab para nabi, Nevi'im, Ketubim, tidak ada. Dicari di kitab Mazmur juga tidak ada. Ternyata tertulisnya di kitabnya Paulus. Tertulisnya di kitabnya Markus. Padahal Yesus merujuk kepada kitab Taurat, merujuk kepada kitab Nabi-Nabi, merujuk kepada kitab Mazmur. Tapi ternyata Mesias bangkit pada hari ketiga di antara orang mati itu tidak ada di antara kitab-kitab tersebut. Rupa-rupanya itu hanya tertulis di internal Kristen saja. Ajibnya kemudian adalah itu tanda untuk angkatan jahat. Dan Yesus menerangkan di Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Waspadalah kepada penyesat. Dan jangan percaya ketika ada orang berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan mengadakan tanda dahsyat. Tanda dahsyat dilakukan oleh Yesus palsu. Tanda dahsyat dilakukan oleh Yesus palsu. Yesus asli mengatakan kemudian kepada angkatan jahat adanya tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat yang diterangkan oleh Yesus asli? Munculnya anak manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Ini jelas ini kan? Jelas. Oleh karena itu, ya sekarang giliran saudara-saudara Kristen menjelaskan kenapa murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Kalaupun ada yang percaya, itu menggenapi ucapan Yesus di dalam Matius 24 bahwa Kristus palsu akan menyesatkan muridnya juga. Yang pada intinya, anak manusia dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat, bukan tanda untuk orang benar. Demikian dari saya sebagai penutup. Silakan. Ya, silakan Bang Robin Pardede.
Bang Robin, Bang Dede. Bang Robin, kok nggak ngomong lagi Bang Robin? Halo Bang Robin. Bang Robin. Waduh, ini gimana Bang Robin ini? Aduh. Bang Robin, bunyi ayamnya itu. Robin Pardede. Gimana sih Bang Robin ini? Bang Jimmy silakan naik Bang Jimmy. Kalau mau diskusi santai aja Bang Jimmy. Sudah saya undang Bang Jimmy. Naik. Bang Jimmy. Yang jelas topik ini menjadikan mereka saling sikut, berselisih paham. Ada yang mengatakan kehendak iblis, rencana iblis. Ada yang mengatakan rencana Tuhan. Mau rencana Tuhan ke, rencana iblis ke, intinya anak manusia berada dalam perut bumi itu tanda untuk sopo? Angkatan jahat. Udah selesai. Yang memperingati hal tersebut setiap tahun itu sopo? Edis dan kawan-kawan dong. Udah selesai. Udah selesai. Siapa yang dianggap Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat berbuat apa? Angkatan jahat berbuat apa? Berbuat jahat lah. Berbuat jahat. Mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus dan bermujizat pakai nama Yesus, itu perbuatan apa menurut Yesus? Ya, perbuatan jahat. Iya itu. Tugas kita menyadarkan mereka, bukan menghakimi mereka, menyadarkan sekiranya mungkin mereka mau sadar. Al-Quran menjelaskan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Digariskan Al-Quran, item-itemnya itu sangat-sangat akurat. Dihukum mereka. Apa akibatnya? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli bisu. Disebabkan karena mereka membuat makar. Wa qaulihim, mereka dihukum terkait dengan apa yang mereka katakan kepada orang suci Isa alaihissalam. Lalu kemudian mereka mengatakan Isa itu, Yesus itu rasul utusan Tuhan. Betul kan? Betul. Tapi kenapa kalau dia rasul utusan Tuhan kau imani dia diperlakukan sehina itu? Wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalib. Walakin syubbiha lahum, melainkan hal yang terjadi pada mereka seakan-akan mereka menyalib Nabi Isa. Padahal itu hanya diserupakan bagi mereka dengan keadaan tersebut. Apa buktinya? Betapa banyak data yang disajikan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan
Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan. Ada Yesus lain. Oke? Paulus yang mengatakan itu. Ada Yesus lain. Bagaimana dengan Yesus? Ada Yesus lain. Ada penyesat memakai namaku. Berarti ada Yesus lain yang hanya memakai nama Yesus. Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan itu. Walakin subbihalahum. Markus 16 nomor 12. Kata Markus nih, Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Wa innal ladina ikhtalafu fih. Mereka berselisih paham. Di dalam Kisah Para Rasul 25:19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin terhadap siapa yang mereka salibkan. Mereka berselisih paham. Sampai hari ini ada yang mengatakan penyaliban rencana Tuhan, ada juga yang mengatakan penyaliban rencana iblis. Berselisih paham. Orang Yahudi mengatakan yang mereka bunuh itu adalah ini bla 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 bla. Orang neraka yang dibangkitkan pakai ilmu hitam. Kemudian mereka mengatakan dia dibangkitkan karena anugerah keselamatan dari Tuhan. Berselisih paham. Itu fakta, itu real. Islam datang kemudian menjelaskan itu. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat sempurna. Kita manusia itu terdiri dari dua golongan. Ada orang yang mendapatkan petunjuk, ada juga orang yang tidak mendapatkan petunjuk, tetapi pantas untuk disesatkan oleh Allah. Itu Al-Quran sendiri yang menerangkan kepada kita. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia diberi petunjuk dan sebagian lagi manusia itu sepantasnya menjadi sesat. Kenapa? Innahum muttakhasus syayatin awliya min dunillah. Karena mereka menjadikan iblis-iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa apa yang mereka kerjakan itu karena mereka mendapatkan petunjuk. Bullshit. Petunjuk apa yang mereka dapatkan? Sedangkan petunjuk yang diterangkan di dalam kitab mereka, mereka tolak. Wahai saudara-saudaraku yang mengaku pengikut Yesus, apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Benarkah bahwa angkatan jahat diberi tanda anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam? Benarkah itu? Benar. Ada yang mengatakan salah. Apakah anak manusia berada dalam perut bumi? Itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Untuk angkatan benar. Mereka mengira dengan mengatakan itu mereka mendapatkan petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Maka pantaslah mereka kemudian berada pada kesesatan. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Pantas mereka sesat karena mereka yang telah memilihnya. Petunjuk datang. Jangan pakai Al-Quran, pakai berita yang ada di kitab saudara. Apakah angkatan jahat minta tanda? Minta. Tanda apa yang mereka minta? Enggak jelas. Tapi Yesus kemudian menguraikan tanda itu. Apa? Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu simbol. Itu tanda. Itu stempel untuk angkatan jahat. Bang Suma, ya tadi saudara mengatakan Bani Israel ketika Yesus datang terbagi menjadi 2 kelompok. Ya. Lalu yang tadi diberi tanda yaitu angkatan jahat. Yes. Bolehkah saudara Suma menjelaskan kepada saya tanda untuk angkatan benar? Ada enggak? Ada. Sudikah kiranya Bang Suma menjelaskan kepada saya? Sudi dong. Apa tanda untuk angkatan yang benar? Catat baik-baik.
ketika murid minta petunjuk di Bukit Zaitun, angkatan benar ini minta petunjuk, guru, apa tanda kedatanganmu? Maka angkatan yang benar diberi tanda. Jika aku yang datang, tanda untuk angkatan benar ini adalah aku, gurumu, akan nampak di tengah langit dalam rupa anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku, dan malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan benar. Yakin? Yakin. Sekarang saya balik bertanya. Bang Suma ingin balik bertanya kepada si Fulan. Apakah angkatan jahat yang memperingati setiap tahun bangkitnya manusia dari dari kubur pada hari ketiga itu percaya kepada tanda yang diberikan kepada angkatan yang benar? Percaya Bang Suma? Tidak. Loh, kenapa Bang Suma mengatakan tidak? Tengok. Kata Yesus, tanda ini akan menyertai kedatanganku. Kalau ada yang mengatakan aku, kalau ada yang mengatasnamakan diriku, apakah dia mengatakan Kristus, apakah dia mengatakan Mesias, dia di gurun atau dalam bilik, tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Wow, keren Bang Suma. Ya, apakah kemudian angkatan jahat yang selalu memperingati kebangkitan anak manusia setiap tahun ini percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang asli? Percaya? Adakah tanda-tanda kebenaran yang aku berikan kepada muridku di Bukit Zaitun menyertai kedatangan sosok yang mengaku Yesus kepada Paulus di padang gurun? Tidak ada Bang Suma. Itulah bukti bahwa mereka nggak percaya tanda-tanda untuk angkatan benar yang aku berikan kepada muridku. Subhanallah. Mereka berdalih yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Coba tanya, adakah tanda-tanda menyertai? Ketika Yesus yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus, ada enggak? Ada enggak tanda-tanda itu? Tidak ada Bang. Nah, apakah itu atau bukan aku? Apakah itu aku atau bukan aku? Menurut tanda-tanda yang kuberikan kepada angkatan benar di Bukit Zaitun, di kitab Matius 24, apakah itu aku atau bukan aku sesuai dengan tanda-tanda tersebut? Bukan Bang. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka yang mendapatkan petunjuk pantas mendapatkan petunjuk, dan mereka yang pantas sesat wajar untuk sesat. Dalil demi dalil, baik dari kitab suci Al-Quran maupun dari kitab mereka sendiri. Apakah mereka terima? Apakah mereka mau? Tidak. Kenapa demikian? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Bang Suma, ya Paman, ada nggak cara untuk mendeteksi kebutaan mereka? Baik mata, kuping, mulut, hidung, ada? Apa itu Bang? Coba tanya kepada mereka. Hari Minggu kalian berbondong-bondong tanpa dalil, tanpa tersurat, tanpa tersirat di dalam kitab mereka. Mereka berbondong-bondong ke gereja hari Minggu. Itu ada petunjuknya? Tidak ada. Ini yang diterangkan Al-Quran. Prosesi yang mereka lakukan seakan-akan mereka itu mendapatkan petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira itu ada petunjuknya. Tanya kepada mereka, mana dalilnya ibadah Minggu? Mana dalilnya manusia yang dilahirkan Maria itu setara dengan pencipta langit dan bumi? Mana dalilnya dia sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Mana dalilnya dia melegalkan makan babi? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Minta.
Mereka tidak akan pernah sanggup memberikan kemudian dalil petunjuk tersebut. Tetapi mereka lakukan itu. Kenapa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Maka Allah mengatakan, fariqan haqqa alaihimud dalalah. Mereka sepantasnya memang sesat. Hari demi hari ketika kita memberikan petunjuk dan kita urai petunjuk itu berdasarkan yang tertulis, lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran dalam mereka beragama? Apa fungsi buku yang mereka genggam? Bukankah buku itu adalah petunjuk? Bukankah mereka mengaku itu adalah kalam, firman Tuhan, wahyu Tuhan, ditulis dengan tuntunan roh kebenaran, roh Tuhan? Lantas kenapa mereka kemudian bertolak belakang dengan isi kitab yang mereka genggam? Apa yang terjadi dengan mereka? Al-Quran menjelaskan, hizyum fid dunya, itu adalah kehinaan di dunia. Wa qaulihim, dan itu adalah hukuman bagi ucapan mereka. Disebabkan karena mereka memfitnah, disebabkan karena mereka menghujat, disebabkan karena mereka percaya kepada tanda angkatan jahat. Endingnya pun sudah terurai, tertata dengan rapih di dalam kitab mereka. Kalau dalam Al-Quran jelas, dakhalal jannah, orang-orang yang benar masuk ke dalam surga. Dahalan nar, orang-orang yang jahat masuk ke dalam neraka jahanam. Terurai itu bahkan di dalam kitab mereka. Apa yang dikatakan di sana? Pada hari terakhir banyak pemanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Label yang dikasih oleh Yesus persis sama dengan label yang diberikan kepada tanda yang ada pada zaman itu. Apa itu? Label jahat. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut ra, evil, kejahatan, orang-orang jahat, sibilisis, planos, itu sibalos, sibalon, itu yang disebutkan kemudian. Apa itu? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, dari akar kata jahat atau si jahat atau iblis. Satu hal sebelum kita tutup dari saya. Iblis ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Betul? Betul, Paman. Ada di atas muka bumi ini manusia. Manusia. Tapi mereka menganggap diri mereka itu pewaris Tuhan. Ahli warisnya Tuhan. Dengan kata lain, mereka satu kartu keluarga dengan Tuhan. Saya belum pernah menemukan satu kartu keluarga secinta-cintanya orang tersebut, keluarga tersebut kepada binatang piaraannya, memasukkan kemudian dalam kartu keluarga nama binatang. Misalnya dia pelihara kerah di rumah atau pelihara kucing. Kartu keluarga nomor sekian, tak, nama bapak, tak, nama ibu, tak, nama anak, tak, muncul di bawah. Nama, kemudian anaknya paling bawah. Apa nama binatangnya di situ misalnya? Ditulisnya, belum pernah saya temukan kartu keluarga kayak begitu. Artinya bahwa manusia beranak manusia. Kambing beranak kambing. Sapi beranak kambing. Sapi beranak sapi. Kucing beranak kucing. Tuhan beranak. Ada yang menganggap dirinya serupa dengan Tuhan. Hebat kali. Nah, ini serupa dengan Tuhan. Oh my God. Kita ini bukan lagi bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah anak. Oh ya? Halilintar. Mereka menganggap mereka itu setara dengan Tuhan, serupa dan segambar Tuhan. Alamak, mengerikan kali. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Maka kita kemudian jangan mau terlibat dalam berkongsi dengan sibilisis. Allah melarang itu semua.
umat Islam dipegang kemudian dengan kaidah yang ada. Ya Bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh iblis sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan bapak ibumu dari surga. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Artinya bahwa nyata bagi kita kalau Yesus memberikan tanda kepada orang-orang benar, Yesus juga memberikan tanda kepada orang yang jahat. Angkatan jahat dan angkatan benar tandanya masing-masing diberi. Yang satu diberikan anak manusia dalam perut bumi, yang satu diberikan tanda tentang kedatangannya anak manusia di tengah langit. Angkatan benar diberikan tanda anak manusia muncul di tengah-tengah langit. Angkatan jahat diberikan tanda anak manusia muncul di tengah-tengah kuburan. Saya kira begitu, sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua untuk menghindarkan generasi kita, anak-anak kita agar jangan menjadi pengikut atau menjadi murid dari soko guru yang keluar dari tanah pada hari ketiga sebagaimana amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Wahai umat Islam, jangan mau jadi murid dari makhluk tersebut. Jangan mau. Jangan mau. Jangan mau. Karena kata Yesus, tanda itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Umat Islam tentu tidak ingin disebut sebagai angkatan jahat. Betul? Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Demikian.